Kompas Petang berlanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Sempat meragukan di dua pertandingan awal Piala AFF 2023 atau di U23, tim sepak bola Indonesia tadi malam tampil bagus dan mampu menyingkirkan Thailand pada babak semifinal. Timnas yang tampil dengan formasi 4-2-3-1 mampu tampil efektif dan langsung membuka gol cepat lewat gol Kelly Stroyer yang memanfaatkan kelengahan pemain belakang Thailand. Permainan lini tengah Indonesia yang rapat membuat Thailand kesulitan mengembangkan permainan cepatnya. Garuda Muda yang bermain rapi kembali berhasil menambah gol di menit ke-23 lewat tandukan Muhammad Ferrari yang mampu memanfaatkan umpan hasil lemparan ke dalam Robbie Darwish. Thailand berupaya membalas dengan permainan bola panjang dan umpan silang. Hasilnya, Chukit Wanprapao berhasil mencetak gol balasan ke gawang Indonesia yang dijaga Hernando. Setelah gol pertama Thailand, Indonesia mampu tampil tenang. Pelatih Shin Tae-yong yang mengandalkan serangan dari sisi sayap mampu membuat permainan Thailand tak berkembang. Hasilnya, lewat serangan dari sisi kiri pertahanan Thailand, tendangan keras pemain asal PSIS Semarang, Haikal Al-Hafiz, gagal diantisipasi pemain Thailand, Nacha Promsombon, dan berujung pada gol bunuh diri. Penampilan Garuda Muda saat menghadapi Thailand bisa dibilang mengejutkan, karena timnas tampil kurang bagus saat menghadapi Malaysia dan menderita kekalahan 1-2. Penampilan timnas kembali disorot saat menghadapi Timor Leste karena hanya mampu menang 1-0. Penampilan Garuda Muda dengan skuad yang terbatas diharapkan terus membaik dan bisa menumbangkan Vietnam di final. Pada partai final Piala AFF U23, Indonesia akan menghadapi Vietnam yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan hasil 4-1. Vietnam dalam turnamen ini tampil sempurna dan tak pernah kalah. Meski tak lagi ditangani pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo, Vietnam tetap menjadi tim yang bagus. Kali ini Vietnam berpeluang memperbesar keunggulannya. Kemenangan Garuda Muda atas Thailand diapresiasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir via akun Instagramnya. Erick mengucapkan terima kasih untuk perjuangan timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan Thailand dan melaju ke final. 전체적으로 우리가 자체 경기가 몸싸움을 tapi main body 내가 좀 늦었다 agresif, tetapi kalau kalian merasa 무리하게 안 terlambat 가도 돼. jangan sampai paksa selain. Persiapan terus dimatangkan Garuda Muda untuk menghadapi laga melawan Vietnam di partai final. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengapresiasi pemainnya yang memiliki semangat dan mampu mengalahkan Thailand. Sementara pemain timnas Kelly Stroyer usai mengalahkan Thailand memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik dan siap untuk menjalani laga melawan Vietnam di final. Garuda Muda tampil bagus dalam pertandingan semifinal Piala AFF U23 dengan mengalahkan Thailand. Timnas sempat dikritik karena tampil tidak optimal di awal turnamen ini. Di partai final, Timnas akan menghadapi Vietnam. Apa yang harus diperhatikan Timnas untuk bisa mengalahkan Vietnam? Sore ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang Anda perhatikan dulu untuk partai melawan Thailand waktu itu, yang kira-kira bisa menjadi kunci buat kemenangan kita melawan Vietnam di partai final nanti, kira-kira apa?
Iya, waktu lawan Thailand itu saya pikir salah satu sisi positif dari permainan kita adalah pemain kita tidak menganggap Thailand ini sebagai musuh bebuyutan ya. Meskipun kita punya rekor pertemuan terakhir melawan Thailand itu agak sedikit menegangkan di SEA Games kemarin, tapi pemain kita ketika melawan Thailand tampil rileks ya, tampil lepas, mereka tidak ada beban. Ya mungkin karena faktor tidak terlalu banyak diunggulkan ya. Sehingga mereka juga bermain seperti tanpa beban dan itu justru menguntungkan bagi kita. Nah, ini saya pikir hal positif yang berhasil dibentuk oleh tim. Bagaimana membuat pemain bisa tampil rileks itu bukan hal yang mudah. Karena secara materi, memang materi pemain kita agak sedikit di bawah Thailand. Tapi secara permainan kita justru tampil lebih lepas dibanding Thailand. Jadi secara psikologis seharusnya ini yang harus juga dibawa saat melawan Vietnam dalam partai final nanti. Atau ada hal teknis lagi lain yang mungkin harus diperkuat lagi nanti? Iya, dari sisi non teknis dulu, memang yang paling penting kalau menghadapi laga final itu adalah mental bertanding ya. Dan mental bertanding itu sudah ditunjukkan dengan baik di laga semifinal. Mudah-mudahan ini bisa dibawa sampai ke final. Main rileks, percaya diri, tidak terpancing oleh provokasi lawan. Itu kunci bagi tim untuk bisa main maksimal. Yang kedua, secara teknis, saya pikir di laga melawan Vietnam nanti, pemain kita harus mewaspadai permainan cepat dari Vietnam. Mainnya Vietnam ini lebih cepat daripada Thailand. Nah, pemain kita harus pintar melakukan penjagaan daerah ya. Tidak terlalu terpaku kepada pemain-pemain tertentu, tapi penjagaan daerah, karena Vietnam bermain kolektifnya bagus. Mereka seringkali menciptakan gol dari momen di mana pemain yang muncul dari second line tidak terkawal oleh lawan, bikin gol. Nah, pemain kita harus mewaspadai itu. Kemungkinan munculnya pemain-pemain Vietnam dari second line yang kurang terawasi mungkin oleh pemain-pemain kita. Jadi betul-betul harus mengikuti instruksi pelatih, harus menerapkan taktik yang dibangun oleh pelatih secara disiplin. Oke, memakai formasi 4-2-3-1 dan kalau kita cermati juga saat melawan Thailand, ini kan Garuda Muda berhasil menguasai lini tengah nih. Bagaimana kemudian Anda melihat saat melawan Vietnam nanti, apakah perlu mempertahankan formasi yang sama atau ada hal lain mungkin? Iya, dari dua pertandingan sebelumnya kan Coach Sintayong melakukan eksperimen perubahan formasi dari 3 back menjadi 4 pemain belakang, dan di laga semifinal kemarin bermain dengan formasi 4 belakang dan 2 pivot ya, pakai double pivot. Menurut saya untuk saat ini memang itu yang bisa dibilang terbaik bagi timnas kita saat ini ya. Karena kita di lini belakang, di lini pertahanan tidak punya pemain yang betul-betul berpengalaman, betul-betul solid, jadi pendamping bagi Ferrari. Ferrari sendiri kan juga belum di level permainan terbaik dia. Pemain yang lain yang menjadi pendamping tidak dalam kondisi terbaik. Misalnya Dewangga baru pulih dari cedera, Kadek Arel pengalamannya belum terlalu banyak. Sehingga memang bermain dengan formasi 3 back tengah, kita agak sedikit tipis stoknya. Jadi bermain dengan 4 belakang mungkin saat ini adalah pilihan atau solusi yang terbaik. Kita kuatkan lapangan tengahnya dengan memainkan 2 gelandang pekerja di sana. Oke, maka yang betul-betul harus diperhatikan untuk melawan Vietnam nanti kira-kira apa nih? Iya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Vietnam itu seringkali merepotkan lawan dengan permainan menusuk, kemudian dari second line muncul gelandang-gelandangnya. Nah, kalau kita nanti bermain dengan 4-2 menjadi pivot kita di lini tengah, kita harus betul-betul mewaspadai Muniz ya. Karena Vietnam sering sekali melakukan upaya menusuk dari sayap. Oke, mohon maaf Mas, tadi sempat terputus di tengah-tengah. Mungkin bisa diulang lagi apa yang mungkin harus jadi perhatian di sini, Mas? Iya, jadi Vietnam itu biasa bermain dengan formasi pemain-pemain sayapnya menusuk dari sayap, tapi yang disasar oleh umpan-umpan mereka bukan pemain di posisi nomor 9, tapi pemain tengah yang muncul dari second line. Pemain-pemain dari second line ini kadang-kadang tidak terawasi oleh lawan. Nah, ini gunanya kita bermain dengan formasi 4-2-3-1, kita pakai 2 gelandang bertahan. 2 gelandang bertahan kita harus mengawasi pergerakan Vietnam yang menggunakan pemain-pemain dari second line. Pemain yang muncul dari lini tengah menusuk ke kotak penalti. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh 2 gelandang pivot kita. Oke, isu yang muncul beberapa waktu ke belakang ini kan masalah keterbatasan skuad pemain kita. Belajar dengan keberhasilan kita melawan Thailand dan kita menghadapi di partai final ini, apa yang perlu dipelajari oleh timnas kita dalam AFF U23 kali ini, Bungkus? Iya, yang pertama, pada dasarnya semua tim juga mengalami keterbatasan ya. Vietnam tidak full tim, Thailand juga tidak full tim, begitu juga Malaysia. Jadi sebetulnya
kita sama-sama punya persoalan yang sama dengan 3 tim lain yang menjadi unggulan. Jadi menurut saya itu bukan hal yang terlalu merisaukan. Yang kedua, mungkin catatan menariknya adalah pemain-pemain yang mencatat debutnya di Piala AFF kali ini itu ternyata juga bisa tampil beradaptasi dengan baik, sehingga saya pikir di masa mendatang harus ada keberanian lebih dari Coach Sintayong untuk memberi menit bermain kepada pemain-pemain yang mungkin selama ini bukan pilihan utama. Pemain-pemain seperti Schroyer, pemain-pemain seperti Robbie Darwis, pemain-pemain seperti di depan mungkin pendampingnya Ramadan, ada Abdul Rahman atau pemain yang lain harus banyak mendapat menit bermain, sehingga kita ketika menghadapi banyak agenda, kita tidak terpaku kepada pemain-pemain yang sama. Karena salah satu yang menarik di Asia Tenggara ini, agendanya padat sekali. Ada kualifikasi Olimpiade untuk U23, ada Piala AFC U23, ada AFF juga U23 yang digelar saban tahun, setiap tahun digelar. Jadi ini memberi ruang bagus, memberi ruang berkompetisi kepada pemain, menit bertanding, pengalaman internasional bagus. Tapi pada saat bersamaan, tidak setiap saat kita bisa mengumpulkan semua pemain terbaik. Nah, makanya sekarang kita harus mengidentifikasi semakin banyak pemain yang bisa kita orbitkan ke timnas, akan semakin banyak opsi bagi pelatih. Oke, untuk partai final ini pemain mana dari tim kita yang kira-kira bisa jadi tumpuan harapan agar kita bisa menang melawan Vietnam ini, dan dari tim lawan kira-kira mana yang harus diwaspadai ini, Bungkus? Iya, saya pikir semua tim sekarang tahu bahwa Indonesia punya striker berbahaya dalam diri Ramadan Sananta ya. Dia akan mendapat banyak dukungan dari pemain tengah yang kreatif, Beckham. Saya pikir Vietnam udah tahu itu. Nah sekarang kita harus berusaha mencari opsi lain, siapa yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian. Nah itu menurut saya kuncinya ada di pemain sayap. Entah itu Schroyer atau pemain lain yang dimainkan di siapapun di sayap kanan, itu harus bisa memberikan pengalihan. Harus bisa membuat Ramadan Sananta dan Beckham tidak terlalu fokus dijaga oleh lawan. Sehingga peluang-peluang yang tercipta dari pengalihan itu akan memberi kesempatan Ramadan Sananta atau Beckham bikin momen untuk mencetak gol. Jadi istilahnya kita tidak boleh hanya terpaku kepada peluang yang dibangun melalui kombinasi antara Beckham dengan Sananta. Tapi sedapat mungkin kita harus punya opsi lain, terutama dari dua sisi sayap kita. Oke. Bung Kusnaini, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Optimisme kita untuk Indonesia bisa menang di Piala AFF U23. Terima kasih untuk perspektifnya. Sama-sama, ya.